Sobat Pertamina, apa kabar? Ketemu lagi bareng Ica di Pertamina Bercerita dengan suasana yang berbeda memasuki bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Semoga Sobat Pertamina selalu semangat ya buat menjalankan ibadahnya. Walaupun lagi puasa kayak gini, Ica bakal tetap semangat juga dong buat ngajakin Sobat Pertamina untuk terus ngikutin kisah-kisah menarik dari Pertamina Bercerita. Dengan selalu menghadirkan orang-orang yang punya cerita hidup dan pengalaman yang luar biasa. Sobat Pertamina, episode Pertamina Bercerita kali ini bakalan spesial dan beda kayak biasanya karena kebanyakan aktivitas Ica nanti adalah di outdoor activity bareng teman-teman Ica. Dan kalau Sobat Pertamina lihat outfit Ica yang kayak gini, ada yang bisa tebak gak Ica bakal mau kemana? Tapi sebelum itu, ikutin Ica dulu yuk, siap-siap! Ica lagi siap-siap nih, selain bawa peralatan makanan, peralatan penting lainnya jangan sampai lupa juga. Ica nggak lupa bawa kotak P3K dan harus banget bawa bright gas pastinya. Memasuki bulan suci Ramadan adalah bulan yang kedatangannya selalu dinantikan oleh kita, semua para kaum muslim. Dengan adanya bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, merupakan kesempatan bagi kita semua untuk lebih meningkatkan ketakwaan dalam beribadah. Salah satunya dengan menjalankan kewajiban ibadah puasa dong pastinya. Sobat Pertamina, Ica udah ditungguin sama teman-teman yang mau berangkat bareng di sana. Tapi pastinya Ica dan teman-teman tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Penasaran kan gimana serunya dan siapa aja sih yang bakal nemenin Ica nanti? Ikutin terus yuk Pertamina Bercerita di episode Puasa yang Luar Biasa. Yuk berangkat! Seperti biasa, selama menjalankan ibadah puasa yang harus menahan lapar, haus, dan menahan segala hawa nafsu, cenderung membuat tubuh terasa lemas, menjadi malas, dan tidak semangat. Apalagi tahun ini adalah kedua kalinya Ramadan berlangsung di tengah pandemi, di mana segala kegiatan kita masih cenderung dibatasi dan beberapa orang kebanyakan menghabiskan waktu untuk di rumah saja dan bisa dikatakan sangat membosankan. Biasanya ketika puasa, kegiatan yang paling dirindukan adalah ketika momen-momen seru ngabuburit, buka bersama, bahkan beribadah bersama dengan teman, keluarga, atau para kerabat. Padahal ada banyak hal yang bisa dilakukan agar ibadah puasa tetap seru dan bermakna. Seperti kegiatan Ica kali ini yang beda dari biasanya, Ica bakal melakukan salah satu outdoor activity atau kegiatan di luar ruangan yang tentunya banyak kegiatan dari outdoor activity yang bisa juga Sobat Pertamina lakukan sambil menemani ibadah puasanya. Nah, karena outdoor activity Ica dan teman-teman kali ini menempuh perjalanan yang cukup jauh, jangan lupa pentingnya untuk mengisi bahan bakar kendaraan ya Sobat Pertamina. Dan jangan lupa juga dong pakai aplikasi My Pertamina untuk memudahkan pembayaran kalian. Selain isi bahan bakar, perlu cek kondisi kendaraan juga ya untuk keselamatan perjalanan. Yuk, kalau gitu kita cek dulu sebelum melanjutkan perjalanannya. Outdoor activity dengan kembali ke alam seperti hiking, climbing, glamping, atau kegiatan-kegiatan mengeksplor keindahan alam seru lainnya. Dan salah satu di antaranya bakal Ica lakuin kali ini bareng teman-teman. Ica bakal camping di salah satu lokasi yang asik banget. So, ikutin terus perjalanan seru Ica dan teman-teman kali ini di Pertamina Bercerita episode Puasa yang Luar Biasa. Sobat Pertamina, Ica udah sampai di salah satu tempat yang Ica tuju.
Udah bisa nebak nggak Ica kira-kira bakal ngelakuin apa? Kali ini Ica bakal back to nature bareng teman-teman Ica nanti sambil nunggu buka puasa. Dan sebelum Ica ngobrol-ngobrol sama teman-teman Ica nanti, bantuin dulu yuk Ica siap-siap. Hai, kalian lagi ngapain? Mau prepare buat masak sih. Oke. Gimana kalau ngobrol di depan aja? Sekalian masak-masak. Yuk, boleh. Nah, Sobat Pertamina, sambil menunggu berbuka puasa, Ica sudah bersama Mbak Agustin dari Supermoto Surabaya. Cracker Supermoto Surabaya. Mbak Agustin mungkin bisa dikenalin dulu Cracker Supermoto Surabaya ke Sobat Pertamina. Halo, saya dari Cracker Supermoto Surabaya. Cracker Supermoto Surabaya ini terbentuk di tanggal 19 April 2011 nih. Dan kebetulan di tahun 2021 udah 9 tahun berdiri. Dan di periode 2020-2022 kebetulan saya menjabat sebagai ketua Cracker Supermoto Surabaya. Dan kebetulan juga sih di Cracker Supermoto Nasional pertama kali ketua perempuan juga sih. Oh, jadi Mbak Agustin ini ketuanya ya untuk periode dari 2020 hingga 2022 ya. Jadi pertama kalinya juga sebagai ketua perempuan nasional, tingkat nasional ya. Wow, keren banget ya. Ini tadi kalau nggak salah Ica waktu berangkat, Mbak Agustin itu naik motor ke sini dari Surabaya, benar ya? Iya, riding sendiri sih. Wah, kalau gitu pernah kemana aja sih Mbak? Yang terakhir ini sih kemarin Jumat baru balik dari Sumbawa. Sumbawa ya, oke. Ngapain aja di sana Mbak? Cuman main sih. Sebetulnya ada acara anniversary dari Cracker Lombok, jadi mau datang ke sana, jadi sekalian main ke Sumbawa juga sih. Oke. Nah, karena lagi puasa kayak gini, kira-kira ada tantangannya nggak sih sebagai bikers perempuan kan ya sebutannya? Kira-kira lebih kelelahan atau kendalanya lebih banyak gitu Mbak? Kalau kendala sih lebih ke arah fisik ya, kan beda sih fisik laki-laki sama perempuan. Betul. Jadi kalau mau touring kemana, jadi harus benar-benar prepare badan sih. Gitu ya, itu apalagi jauh. Itu karena perbedaan laki-laki dan perempuan. Apalagi sekarang puasa ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya, betul, kalau lagi touring, berarti harus disiapkan jamnya juga, tenaganya juga gitu ya. Oke. Kalau untuk kegiatan rutin di Cracker Supermoto Surabaya, itu ada nggak? Kegiatan rutinnya sih kopdar tiap hari Jumat ya. Dan kebetulan tadi malam juga kita lagi sowan ke Cracker Gresik. Jadi kita ada agenda rutin juga sih, setiap 3 bulan sekali juga ada. Oke. Kalau tadi ke Sumbawa ya, selain itu pernah kemana aja? Yang kira-kira menurut Mbak Agustin itu seru banget gitu? Yang paling seru sih di tahun 2019 ya, kita ada acara Jambore Nasional dan itu diadakan di Jakarta. Di Jakarta? Berarti gimana itu? Naik motor dari Surabaya ke Jakarta? Surabaya ke Jakarta. Sama teman-teman juga. Rame-rame gitu Rame-rame. ya. Kalau untuk keanggotaannya sendiri, itu biasanya lebih banyak cowoknya pasti ya kalau motor cowok ya? Lebih ke 90% cowok semua. 90%. Kerennya lagi Mbak Agustin ini sebagai ketua gitu loh, dengan banyaknya laki-laki yang ada di sana. Oke, kalau ada yang menarik nih Mbak Agustin, tata cara konvoy. Kan biasanya ada tuh ya, aku tuh sempat lihat misalnya kita disuruh minggir terus ada yang tangannya begini, ada yang begini. Itu kira-kira kenapa sih Mbak? Atau bisa dijelasin ke Sobat Pertamina cara-cara atau tips tersendiri untuk konvoy? Kalau untuk konvoy sendiri sih ada tata caranya sih. Jadi kita ada setiap reading kita harus jaga jarak, dan untuk posisi reading kita harus zigzag. Jadi nggak boleh saling jajar biar aman kalau ada rem dadak di yang depan. Terus untuk ada caranya juga sih. Ciri-cirinya kayak gini. Itu kita harus berhenti, mau berhenti atau ada orang yang nyebrang. Karena ada sesuatu di depan gitu ya. Terus ada lagi kalau turun kaki kanan, itu biasanya kalau ada lubang, terus ada orang sebelah kanan mau nyebrang ke arah kanan, dan sebaliknya juga kaki kiri. Gitu ya. Kalau untuk
posisi perempuannya di mana? Harus di depan kah, di belakang, di tengah kah? Ada nggak? Biasanya kalau perempuan reading sendiri itu biasanya posisi kedua, di Posisi belakang kedua. leader. Nah, soalnya kita kalau reading ada leader, blocker sama sweeper. Itu seperti apa? Kalau leader itu yang mimpin perjalanan ya, Yang paling touring. depan. Paling depan. Untuk sweeper itu yang paling belakang. Oh, paling belakang Nah, gitu. kalau ada apa-apa jadi sweeper yang ngondisiin. Terus untuk blocker buat jaga-jaga di tengah. Biasanya sih kondisional aja sih kalau blocker. Blocker tuh biasanya ngapain itu? Buka jalan atau Buka jalan gimana? juga bisa sih. Oke, gitu ya. Biasanya berapa orang sih sekitaran kalau misalnya konvoy mau ke dari Surabaya deh mau ke Tretes gitu? Itu biasanya berapa orang? Kalau berapa orang Nggak tentu ya. Nggak tentu juga soalnya dari Tapi member. kira-kira paling banyak gitu seberapa sih? 90 orang tadi tuh berangkat gitu pernah nggak Nggak sih? sampai kalau Nggak segitu sih sampai kalau ya. San Mori biasa. Kalau acara kayak acara gitu baru gitu. Iya, ngomong-ngomong, aku tadi sempat dengar juga kalau misalnya supermoto dan motor trail atau apa gitu beda, itu bedanya dari mana sih Mbak? Kalau supermoto lebih ke arah on road ya, di aspal. Di aspal ya, oke. Berarti Kalau- dalam kota gitu ya? Dalam kota. Kalau off road kan lebih Bantau itu ya, itu lebih ke arah off road. Jadi kayak ke hutan, terabas, gas track kayak gitu sih. Bantau itu bedanya. lebih besar ya Sobat Pertamina, kalau nggak salah ya? Bantau Atau gimana? itu lebih kecil. Oh, lebih kecil tambahan ya, oke. Kalau buat supermoto kan kayak gini. Oh, besar oke, ukurannya. gitu. Beda-beda. Tapi kalau misalnya mau off-road gitu, ganti ban atau gimana? Biasanya cuma ganti wheelset aja sih. Oh gitu ya. Kalau Mbak Agustin sendiri emang sering off-road tapi juga on-road gitu juga, atau emang Kalau- sukanya tuh on-road aja gitu? Kalau off road jarang sih. Oh, Lebih ke iya. banyak on road. Oke. Hobinya. Bisa dibilang ya, Cracker ini kan sama juga seperti Overland tadi. Ica sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Overland. Kan suka touring gitu. Ada kendala tersendiri nggak sih kalau seorang lady bikers ataupun bikers itu mengendarai roda 2 gitu? Pasti ada perbedaan ya, kalau misalnya roda 4 dia mungkin lebih nyaman. Atau roda 2 tuh menurut Mbak Agustin gimana? Kalau kendala sebagai lady bikers ya cuma di fisik aja sih. Gitu dong. Stamina. Bedanya cuma di Oke. situ. Tapi karena hobi, namanya hobi Hobi. dan suka ya, Iya. jadi enjoy biasanya. Nikmatin aja sih Iya, perjalanan. betul. Menurut Mbak Agustin ya, selama menjadi anggota dari Cracker ini, kenangan yang paling nggak terlupakan selain dari Jambore tadi? Biasanya ada gathering member. Gathering member? Itu biasanya kayak kita kumpul-kumpul member, jadi kita bisa mempererat saling sesama member. Itu sih yang paling berkesan. Ketemu sama orang-orang yang hobi dan kesukaannya sama gitu ya. Enggak, lebih ke arah satu komunitas sih. Jadi cuma Supermoto Cracker Surabaya jadi Oh satu gitu, membernya. jadi kalian punya Lebih gathering. gathering. Rutin itu dilakukan? Kita rutinnya mungkin 3 bulan sekali sih. Enggak, jadi nggak terlalu sering banget. Oke, kalau untuk rencana kedepannya Cracker Supermoto ya, Supermoto. aduh susah banget, Cracker Supermoto Surabaya ya. Surabaya. Itu ada rencana nggak sih kedepannya Mbak? Kalau agenda terdekat sih kita ada anniversary ya. Ada anniversary, kapan itu? Mungkin habis lebaran. Oh habis lebaran ya. Ngadain gathering khusus member juga. Meskipun sedang COVID-19 seperti ini tetap ya, Tetap ya, harus. tapi protokolnya juga Iya, tetap dijalankan dijaga. ya. Oke, kalau gitu tips terakhir dari Cracker sebagai lady bikers menurut Mbak Agustin untuk sahabat Pertamina yang mungkin suka juga gitu dan tertarik mau masuk ke komunitas motor trail atau Cracker Supermoto ini. Sebenarnya lady bikers juga nggak harus beda-bedain ya. Hobi apapun kalau suka ya udah sih suka. Maksudnya jalanin aja, nggak usah takut kalau oh ini hobinya cowok, hobinya cewek masa harus main trail sih. Oh gitu. Jadi ya kalau perempuan ngapain takut? Kalau Dan emang jangan suka, malu juga jangan ya. malu juga. Jadi kalau minder juga ngapain sih? Jadi lebih ke arah ya udah ayo sharing-sharing bareng, kumpul bareng. Tapi tentunya main bareng. Cracker welcome ya untuk Welcome banget. member baru ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Agustin dan teman-teman yang ada di belakang. Cracker udah mau nemenin Ica ngabuburit sebelum kita buka puasa dengan cerita-cerita seru dari Cracker tadi, Sobat Pertamina.
Selanjutnya, Ica bakal buka puasa dulu bareng teman-teman. Setelah itu, Ica bakal ditemenin lagi sama teman-teman Ica yang lain. Ica dan teman-teman lagi buka puasa nih sambil menikmati keindahan alam dan ditemani sejuknya cuaca hari ini. Selamat berbuka puasa Sobat Pertamina. Kalau tadi Ica sudah ngobrol bareng Java Overland dan juga Cracker Supermoto Surabaya dan terakhir sama Mbak Fitri dari Mapala UPN. Habis ini kita mau istirahat dan siap-siap untuk sahur nanti. Kalau gitu, Ica sama teman-teman mau istirahat dulu. Waktunya Ica sahur nih bareng teman-teman. Oh iya, Ica mau ngingetin buat Sobat Pertamina tentang tips menu ideal sahur. Jangan lupa minum kurang lebih 2 gelas air putih, konsumsi makanan kaya karbohidrat, protein, buah, sayuran, dan jangan lupa juga konsumsi vitamin ya. Ica aja nggak lupa walaupun lagi berkegiatan di alam, biar tetap fresh dan semangat menjalankan ibadah puasa. Selamat sahur teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman Ica kali ini sudah ngikutin Ica melakukan aktivitas yang nggak biasa dari biasanya dan berbagi banyak kisah menarik untuk para Sobat Pertamina. Semoga dengan cerita-cerita yang Pertamina Bercerita hadirkan di episode puasa yang luar biasa kali ini bisa selalu menginspirasi para generasi muda agar semangat, selalu kreatif, produktif setiap harinya dan terus semangat menjalankan ibadah puasa ya Sobat Pertamina. Kita ketemu lagi di episode Pertamina Bercerita berikutnya dengan banyak cerita dan juga pengalaman inspiratif dari narasumber-narasumber yang kita hadirkan di Pertamina Bercerita pastinya. Kuat ya puasanya, selamat puasa Sobat Pertamina. Pesan Ica, jangan bunuh sesuatu kecuali waktu, jangan mengambil sesuatu kecuali gambar, dan jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak. Saya Anissa Nusaima pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan dengan sepenuh hati, menyambut dengan menyentuh hati, menjalankan dengan kesucian hati. Semoga cahaya Ramadan kita dapati dengan rahmat ilahi. Mewakili Pertamina Marketing Region Jatim Balinus, saya Sidi Sasongko mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga menjadi bulan yang berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.